Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai penetapan visi dan misi. Berikut nama kelompok kami. 1. Saya sendiri Elik Sulistiawati. 2. Cici Novita. Dan yang ketiga Nanda Saida Konia. Pentingnya menetapkan visi dan misi. Identitas sebuah perusahaan atau organisasi dapat dengan jelas dilihat dari visi dan misi perusahaan atau organisasi tersebut. Visi dan misi yang jelas dari sebuah perusahaan akan menuntut perusahaan tersebut ke arah tujuan yang lebih jelas dan juga objektif. Beberapa hal inilah yang membuat pembahasan tentang visi dan misi perusahaan penting untuk dilakukan, terutama ketika melihat bahwa setiap perusahaan harus mempunyai tujuan dalam menjalankan usahanya. Visi dan misi perusahaan merupakan penjelas dan pembeda yang nyata antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Ada banyak sekali definisi tentang visi dan misi yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, definisi-definisi tersebut merujuk pada suatu pengertian yang dapat diterima bersama. Contoh sederhana, visi suatu perusahaan harus dapat menjawab satu pertanyaan mendasar. Apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi? Itulah pertanyaan yang menjadi dasar dalam mendefinisikan apa itu visi dan misi. Visi perusahaan. Beberapa definisi visi menurut para ahli. 1. Dari Wibisono. Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Dan yang kedua, dari Nawawi. Dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai aspirasi serta kebutuhan organisasi di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa visi adalah pandangan jauh ke depan tentang ke arah mana sebuah perusahaan akan dibawa atau cita-cita apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi. Visi perusahaan akan menunjukkan suatu kondisi ideal tentang masa depan yang realistis. Karakteristik visi yang efisien antara lain sebagai berikut. 1. Imaginable atau dapat dibayangkan, mencerminkan sesuatu yang akan dicapai perusahaan atau organisasi. 2. Desirable atau menarik, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi perusahaan. 3. Visible atau realistis dan dapat dicapai, memiliki orientasi pada masa depan perusahaan atau organisasi. 4. Fokus atau jelas, maksudnya bahwa perusahaan dalam menetapkan visi harus jelas arah dan fokusnya. 5. Fleksibel atau aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Maksudnya bahwa dengan adanya visi ini harus mampu membaca perubahan lingkungan dan manajemen perusahaan harus aspiratif dan responsif. Dan yang keenam, communicable atau yang mudah dipahami, gambaran cita-cita yang mudah dipahami oleh seluruh lingkungan perusahaan atau organisasi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya mengenai misi perusahaan. Misi adalah breakdown dari visi, artinya bahwa misi ini harus lebih operasional berkaitan dengan hal-hal yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam mencapai visinya. Misi ini juga harus dapat dipahami oleh sebuah stakeholder, internal dan eksternal berkaitan dengan arah dan tujuan perusahaan. Misi suatu perusahaan merujuk pada pertanyaan mendasar yang pernah dijelaskan oleh Drucker, apa bisnis kita? Jawaban dari pertanyaan ini merupakan gambaran besar tentang apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. Misi perusahaan sangat penting untuk perumusan tujuan perusahaan dan strategi yang efektif. Perumusan misi oleh perusahaan ada 5 tahapan dalam perumusan misi, yaitu yang pertama, tahap perencanaan.
usaha oleh pemilik. Sebuah gambaran sederhana tentang misi suatu perusahaan sudah dirumuskan, misalnya tentang gambaran produk yang akan dihasilkan, marketplace, sistem informasi yang berupa teknologi untuk digunakan, dan goal atau tujuan yang akan dicapai. Yang kedua yaitu tahap mengkomunikasikan dengan pihak berkepentingan. Pada tahap ini, sosialisasi lebih dalam terhadap misi yang dikomunikasikan kepada berbagai pemangku kepentingan. Dalam tahap ini, posisi pihak pemangku berkepentingan dapat diketahui posisi masing-masing baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Yang ketiga yaitu rekonsiliasi berbagai kepentingan yang ada. Dalam tahap ini dilakukan pembentukan skala prioritas terhadap para pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar para pemangku kepentingan berhasil dalam mengukur tujuan pencapaiannya. Yang keempat yaitu mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang dikomodir. Tahap ini komponen misi perusahaan dikaji secara komprehensif dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dan tujuan dari masing-masing pihak pemangku kepentingan yang memiliki tujuan berbeda antara satu dengan yang lain. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan misi dengan pihak eksternal dan internal. Dalam tahap kelima ini, misi berhasil dirumuskan dan mengkomunikasikan atau melakukan sosialisasi kepada para pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Alasan perubahan misi. Sebuah misi dapat dirubah dengan berbagai alasan. Alasan yang utama adalah perubahan suatu lingkungan yang mengharuskan manajer perusahaan untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang dialami perusahaan, baik lingkungan internal ataupun eksternal. Alasan deskriptif suatu perusahaan misi adalah 1. Adanya dorongan dari pihak manajer. Dorongan dari pihak manajer untuk melakukan perubahan misi merupakan faktor utama dalam perubahan misi. Manajer memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu perusahaan. Perubahan lingkungan yang berkali-kali mengharuskan para manajer sigap dalam melakukan penyesuaian di dalam lingkungan baru demi memberi keuntungan sebuah perusahaan. Peranan manajer dalam mengetahui perkembangan suatu perusahaan merupakan faktor kunci dalam perubahan misi. 2. Kondisi krisis yang dihadapi perusahaan. Kondisi ekonomi yang semakin terpuruk atau penurunan nilai mata uang menyebabkan berubahnya daya beli atau sifat konsumtif masyarakat. Hal ini membuat perubahan misi suatu perusahaan, misalnya sebelumnya penjualan melayani pasar kelas menengah ke atas, namun seiringnya daya beli konsumen, perusahaan beralih pada pelayanan kelas menengah ataupun menengah ke bawah, agar tetap menstabilkan kondisi suatu perusahaan. 3. Permintaan dari pihak yang membentuk perusahaan. Perubahan misi dalam hal ini dapat terjadi apabila suatu perusahaan mengalami perubahan kepemimpinan atau saat kekuatan kelompok internal berubah dan juga saat pengawas keuangan menekankan sasaran keuangan untuk jarak pendek. 4. Perubahan daur hidup perusahaan. Perusahaan merumuskan kembali misi tergantung dengan kekuatan yang dimiliki. Dalam hal ini, contohnya ialah saat perusahaan yang sudah maju dan tumbuh pesat cenderung menetapkan misi dengan latar belakang idealisme. Sedangkan perusahaan yang sudah jatuh ataupun tidak diminati lagi cenderung membuat misi hanya untuk bertahan tanpa membuat harapan yang baru yang berlebihan. Simpulan. Visi dan misi perusahaan sangatlah penting, artinya bagi perusahaan. Visi dan misi menjadi guidance bagi perusahaan untuk menyusun strategi operasional. Visi dan misi perusahaan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.